Halo semuanya, perkenalkan saya Raya Manita Tasya Manalu dengan NIM 240306056 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pada metabolisme protein. Yaitu penjelasan yang pertama itu ada proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama itu saya akan menjelaskan proses transminasi. Proses transminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino 1 dengan yang lainnya. Bahan baku yang digunakan pada reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama itu ada glutamat transminase dan alanin transminase. Hasil dari reaksi transminase adalah asam glutamat, di mana pada reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasinya, yaitu yang pertama ada alanin ditambah A ketoglutarat menjadi pirufat tambah glutamat, dan yang kedua ada aspartat ditambah A ketoglutarat menjadi oksaloasetat atau OAA ditambah glutamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum, deaminasi itu terbagi menjadi 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan suatu asam okso, dan biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur. Dan tempat terjadinya terdapat di dalam hati. Bahan baku yaitu substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen seperti alfa ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD plus tambah H2O menjadi A ketoglutarat menjadi NADH tambah NH3. Yang kedua ada deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku yang dipakai pada proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase. Treonin dehidratase adalah produk yang dihasilkan dari reaksi ini, seperti pirafat, A-ketobutirat, dan amonia atau NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea merupakan proses metabolisme di dalam hati yang akan mengubah amonia atau NH3 dan zat toksil hasil deaminasi asam amino menjadi suatu urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin, melalui ginjal. Bahan baku utama yang digunakan pada proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin, sedangkan enzim yang digunakan adalah CPS1, OTC, dan argininosuksinat sintetase, dan argininosuksinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea, yaitu yang pertama ada NH4+ ditambah CO2 ditambah 2 ATP menjadi karbomil fosfat. Yang kedua itu karbomil fosfat ditambah ornitin menjadi citrulin. Yang ketiga itu ada citrulin ditambah aspartat ditambah ATP menjadi
argininon suksinat. Lalu yang keempat ada arginosuksinat menjadi fumarat ditambah arginin, dan yang terakhir itu ada arginin ditambah H2O menjadi ornitin ditambah urea. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan pada proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, aketoglutarat, gugus amino, serta energi ATP. Enzim utama yang digunakan pada proses ini yaitu transminase, glutamat dehidrogenase, glutama sintetase, asparagin sintetase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi suatu kebutuhan tubuh. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah suatu proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk suatu heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini ada glikin, succinil, CoA, Fe2+, atau besi. ATP dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah alasintetase, porfobilonogen, deaminase, ferrokelatase, dan lain-lain. Hasil akhir pada produk ini dihasilkan dari sintesis heme. Ini adalah heme itu sendiri. Heme adalah hasil akhirnya. Oke, baiklah. Sekian video dari saya. Terima kasih.